Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dara Oktaviani dengan NPM 2020215022. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang akhlak dan etika. Untuk materi yang pertama tentang pengertian akhlak dan keutamaannya. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu huluk yang artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, dan tingkah laku atau kebiasaan. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seseorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Akhlak menyangkut banyak masalah yang berhubungan dengan perbuatan baik, buruk, benar, dan salah dalam tindakan seseorang yang panutannya bersumber pada Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah SAW. Akhlak mulia harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan akhlak tercela harus dijauhi, jangan sampai dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terhadap kholik atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akhlak terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa keutamaan dari akhlak. Yang pertama, membentuk karakter yang baik. Akhlak yang baik membantu seseorang untuk mengembangkan karakter yang baik. Ini termasuk sifat-sifat seperti kejujuran, kebaikan, kesabaran, keadilan, kerendahan hati, dan ketekunan. Karakter yang baik akan membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan baik dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua, memperbaiki hubungan sosial. Akhlak yang baik memainkan peran penting dalam memperbaiki hubungan sosial. Ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, ia akan cenderung bersikap sopan, menghormati orang lain, memperhatikan kebutuhan orang lain, dan bertindak dengan empati. Ini membantu dalam membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat secara umum. Materi selanjutnya tentang adab atau etika belajar dalam Islam. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Pengertian belajar adalah perubahan yang terjadi dalam diri manusia, baik itu sikap, sifat, maupun ilmu pengetahuannya yang semakin bertambah. Menurut Mosuria tahun 1997 mengatakan belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubah perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Berikut ada beberapa prinsip adab atau etika belajar dalam Islam. Yang pertama, niat yang tulus. Sebelum memulai belajar, penting untuk memiliki niat yang tulus dan ikhlas, yaitu niat yang murni untuk mendapatkan pengetahuan dalam rangka meningkatkan keimanan dan kualitas hidup. Yang kedua, kerendahan hati. Seorang pelajar muslim harus menjaga hati yang rendah dan merendahkan diri dalam proses belajar. Mengakui bahwa masih banyak hal yang belum diketahui dan selalu siap untuk menerima pengetahuan baru. Yang ketiga, kesungguhan. Dalam belajar, penting untuk memiliki sikap serius dan tekun. Menghargai waktu yang digunakan untuk belajar dan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami materi yang dipelajari. Yang keempat, menghormati guru dan sesama pelajar. Seorang pelajar muslim harus memiliki sikap hormat terhadap guru dan sesama pelajar. Menghargai ilmu yang diberikan oleh guru, serta saling membantu
dan berbagi pengetahuan dengan sesama pelajar. Dan yang kelima, menjaga adab di dalam kelas. Dalam ruang kelas, seorang pelajar muslim harus menjaga adab yang baik, seperti menjaga kebersihan, menjaga kerapihan, tidak berbicara keras atau mengganggu konsentrasi orang lain, serta menghormati peraturan dan aturan yang ditetapkan. Materi berikutnya tentang etika berbangsa dan bernegara dalam Islam. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Sedangkan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Secara terminologi, etika adalah ilmu tentang baik buruknya suatu perbuatan manusia, atau dalam kata lain, etika digunakan untuk meninjau perbuatan manusia dari sisi keilmuan. Bangsa dan negara merupakan satu kesatuan antara sekumpulan manusia yang hidup bersama, mendiami suatu wilayah, terdapatnya bahasa, dan pemerintahan yang berdaulat. Untuk mewujudkan ketentraman, kemajuan, dan kemakmuran suatu bangsa dan negara dibutuhkan peran rakyat dan pemerintahan yang sadar akan menjadi warga negara yang baik. Etika berbangsa dan bernegara sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena tanpa etika tersebut maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan tentram, damai, dan rukun. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia sekaligus sebagai seorang muslim, maka sangat penting memahami dan merealisasikan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada hakikatnya ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki misi profetis untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka dengan memahami dan merealisasikan etika dalam berbangsa dan bernegara, pada hakikatnya kita sedang merealisasikan ajaran Islam itu sendiri. Etika seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara adalah menegakkan keadilan dan kebenaran, mewujudkan kemaslahatan umat, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah. Seorang pemimpin bangsa, hakikatnya ia mengemban amanah Allah sekaligus amanah masyarakat. Amanah itu mengandung konsekuensi mengelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemiliknya. Islam memandang tegas kepemimpinan dalam dua tugas, yaitu menegakkan agama dan mengurus urusan dunia. Mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab pemimpin sebuah bangsa, yaitu menjaga agama dan mengatur urusan dunia, maka ulama-ulama Islam memiliki kriteria tersendiri bagi seseorang yang akan memimpin negara. Salah satunya Abdul Qadir Audah mencatat 8 syarat seorang kepala negara, antara lain Islam, pria, taklif, berilmu, keadilan, kemampuan, kesehatan, serta keturunan Quraisy. Dan untuk materi yang terakhir tentang pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, prinsip musyawarah dalam pemilihan kepala negara telah berjalan dengan baik. Hal ini karena kaum muslimin sudah terbiasa menerapkan prinsip ukhuwah Islamiyah, berupaya mengedepankan kesepakatan bersama atau musawah, dan menerapkan hasil musyawarah dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah berjalan sejak era kenabian. Tentang prinsip musyawarah, Al-Quran mengajarkan, maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka,
Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dalam bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 156. Dari ayat Surat Ali Imran di atas, bisa digarisbawahi tentang lemah lembut, bersikap kasar dan berhati keras, serta saling memaafkan. Hal itu merupakan poin-poin penting dalam bermusyawarah, termasuk dalam memilih pemimpin. Dalam proses pemilihan umum seperti di Indonesia, hendaknya sikap lemah lembut, tidak kasar, tidak keras hati, serta saling memaafkan menjadi fondasi kokoh dalam mempererat tali persaudaraan warga sebangsa dan setanah air. Dalam Islam, prinsip dasar pemerintahan adalah bahwa otoritas dan kedaulatan tertinggi berada pada Allah. Namun manusia diberikan tanggung jawab dan kebebasan untuk mengatur urusan dunia mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa prinsip etika yang relevan dalam konteks demokrasi dalam Islam antara lain: pertama, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik. Dalam konteks demokrasi, prinsip ini berarti bahwa semua warga negara tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau sosial memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, syura adalah konsep penting dalam Islam yang mengacu pada konsultasi dan musyawarah antara pemimpin dan rakyat. Dalam konteks demokrasi, syura berarti pentingnya mendengarkan dan menghargai pendapat warga negara sebelum mengambil keputusan yang penting. Pemimpin Islam dianjurkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, mempertimbangkan pandangan mereka, dan mengambil keputusan yang menguntungkan umat secara keseluruhan. Yang ketiga, Islam menghormati hak asasi manusia atau HAM dan mengajarkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks demokrasi, ini mencakup kebebasan beragama, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, dan hak-hak politik lainnya. Etika berdemokrasi dalam Islam menekankan perlunya menghormati hak-hak ini, serta memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang adil dan setara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Yang keempat, etika berdemokrasi dalam Islam mendorong transparansi dan akunabilitas dalam kepemimpinan. Pemimpin dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan harus menjalankan tanggung jawab mereka dengan adil dan jujur. Masyarakat juga memiliki hak untuk menilai kinerja pemimpin dan mengajukan pertanggungjawaban jika ditemukan pelanggaran atau ketidakadilan. Dan yang kelima, Islam menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata bagi semua warga negara. Dalam konteks demokrasi, sistem peradilan yang independen dan tidak memihak sangat penting. Hukum harus diterapkan dengan adil, tanpa diskriminasi, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan secara umum. Baik, berikut 4 materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.